Oke, suara saya putus-putus tak? Suara saya kedengaran tempat kalian itu putus-putus tak? Atau sama saja? Lancar? Oke, terima kasih. Oke, kita masuk pertemuan kedua tentang konfigurasi APR. Saya merujuk ke APR ATmega 8535. Ini yang dulu pernah saya pelajari. Selebihnya itu update-nya adalah Arduino. Nah, telah dijelaskan di pertama kemarin bahwa mikro ATmega ini punya 40 pin, di mana 40 pin ini dia punya fungsi masing-masing. Pin 1 sampai pin 40 itu mempunyai fungsi masing-masing, yaitu port I/O dan mengaktifkan register lain. Misalkan ada timer, nanti kita akan memilih apakah port B sebagai input output, apakah port B sebagai output untuk memberikan sinyal PWM misalnya, berbasis timer. Itu kita setting berdasarkan dari register yang ada di ATmega ini atau APR ini. Nah, di pertemuan kedua ini kita sederhananya itu membahas port. Port itu artinya jalur komunikasi I/O ya. Input, output. Nah, ada 4 port, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Nah, port A di sini itu ada ADC. Jadi maksudnya kita dapat mengkonversi ADC menggunakan port A. Jadi intinya channel ADC 8 bit dari 0 sampai 7 itu ada di port A. Nah, bagaimana kita bisa memilih channelnya? Nanti tergantung di register. Nah, nanti kita aktifkan di bagian CV AVR. Sebelumnya saya bertanya, Anda sudah menginstal semua Proteus dan CV AVR-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian ada port B, ada port C, dan port D. Nah, yang di Proteus yang pernah saya kirimkan ke kalian itu konfigurasi sistem minimumnya untuk latihan beberapa pertemuan ini, saya menggunakan port C sebagai output ke LED, ke LED. Sedangkan port A itu saya gunakan untuk input. Ini kayak ada saklar atau dari sensor, itu masuk ke port A. Kenapa saya memilih port A? Kalau sensornya analog, tinggal konversi dari analog ke digital di sini. Kemudian port C di sini kalau robotik, waktu dulu saya sering mengoprek robotika, itu saya menggunakan port C untuk menggerakkan roda kiri dan kanan misalnya. Sedangkan PWM-nya saya menggunakan port D. Oke, kita lihat di sini. APR ada 4 buah port 8 bit. Kenapa dikatakan 8 bit? Portnya 8 bit. Kenapa dikatakan 8 bit? Ada yang tahu? Karena datanya dari 0 sampai 7 ada 8 gitu. Masing-masing port ada 8 bit. Nah, untuk mengatur port sebagai basic digital I/O harus mengatur atau mengakses register yang terkait dengan port. Nah, itu pada daerah 64 byte I/O register. Di sini ada general purpose I/O. Untuk aktifkan itu memiliki 3 buah register. Misalkan port register, data register port XN itu digunakan untuk menuliskan data output pada port. Sedangkan data direction DDR-XN itu untuk mengatur apakah port itu sebagai input, apakah sebagai output. Jadi kita memilihnya berdasarkan dari DDR-N ini. Jadi kalau misalkan dia 0, maka port ini sebagai input. Tapi kalau dia DDR-nya adalah sama dengan 1, maka portnya sebagai output. Tapi untuk menuliskan input biasanya menggunakan
alamat sintak pin XN, berarti ini sebagai input, port input gitu. Ini port output kan gitu. Pin XN digunakan untuk membaca data input dari suatu port. Karena ada 4 port, maka ada 12 register. Jadi masing-masing ini ada berapa? Ada 3 ya, 3 kali 4 berarti 12 register. Karena di awal tadi dijelaskan dia punya 3 buah register. Jadi dikali 4 adalah 12 register untuk mengatur GPIO pada AVR. Nah, ini bentuk sistematik dari mode pengalamatan setiap port di AVR. Jadi ada port X, ada DDR-X, sama ada pin X. Nah, inilah yang berfungsi untuk mengatur jalur komunikasi input dan output. 3 ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lihat logik di sini. Kalau DDR-X-nya adalah 0, maka kita menuliskan bahwa port itu adalah input. Tapi kalau masih portnya sama dengan 1, tetap terbaca input. Cuman tidak berfungsi karena dia dihalangi yang namanya resistor pull up. Kemudian kalau DDR-X-nya adalah 1, maka dia dianggap sebagai logika output. Tapi ketika port X-nya sama dengan 0, dia muncul output, cuman sinyal lemah atau logika 0. Kalau di bahasa analog dan digital itu kan itu logika 0. Tapi ketika port X-nya sama dengan 1, maka dia akan memberikan tegangan kira-kira hampir mendekati 5 volt. Karena dia ada yang namanya resistor pull up untuk menaikkan tegangannya sampai dengan 5 volt. Jadi keluaran dari port itu kalau diukur dengan multimeter itu sama dengan 5 volt. Nah, kira-kira inilah yang perlu kita pahami pada saat kita memberikan logic port di AVR. Nah, kalau kita menggunakan software CodeVision, kita cukup memilih mode I/O yang kita inginkan dengan cara mengatur nilai awal masing-masing pin I/O. Nah, contohnya seperti ini. New project. Misalkan kita memilih ATmega. Oke, ntar masih loading. Nah, misalkan saya menggunakan ATmega 8535. Terus clock-nya 8 MHz. Itu tergantung pada saat Anda memilih ATmega-nya. Kalau yang saya buat di Proteus ini kristalnya saya menggunakan 8 MHz. Kalau Anda menggunakan 16 berarti 16 ya. Tinggal sesuaikan aja gitu. Terus kita sinkronkan clock frekuensinya 8 MHz untuk yang Proteus. Tapi kalau yang di boardnya yang Anda beli kayak Arduino itu Anda sesuaikan dulu clock-nya berapa biar sinkron pada saat kita program di AVR-nya. Nah, kita akan menyeting portnya di sini. Nah, gitu. Portnya di sini. Ini kelihatan enggak? Ini ya. Software-nya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, tadi kita setting bahwa port C sebagai output untuk menyalakan LED. Nah, maka ini kita tuliskan aja direction, data direction. Berarti dia sudah data bit 0 ini output, ini output misalnya. Nah, ini tinggal saja seperti ini. Kalau sudah, seperti yang saya contohkan di minggu lalu, generate, save, and exit, lalu simpan seperti dalam foldernya 3 kali penyimpanan dengan nama sama, yaitu .c, .prj, sama .cwp. Jadi ada 3 file itu. Kalau sudah, dia akan tercreate seperti ini. Nah, gitu.
bentuknya. Nah, dia akan muncul misalkan include mega 8535.h. Nah, delay-nya saya menambahkan sendiri. Nah, kita lihat register yang aktif di sini. Nah, untuk port C itu sudah kita inisialkan bahwa bit 0 sampai bit 7 itu sebagai out. Sedangkan B sama D atau A-nya ini masih in semua kalau Anda perhatikan di sini. Masih in. Kita sudah memulainya untuk port C ini sebagai output. Artinya dia satu logiknya. Jadi DDRC7 itu ke 1, 6, kemudian 0, 1 gitu. Nah, seperti ini. Nanti kita membuat programnya di sini ya, di bagian sini. Yang atas ini masih library-nya semua, masih dalam bentuk registernya semua. Nah, kita mengcoding dalam bahasa C-nya ini, memprogram dalam bahasa C-nya ini adalah dalam bentuk while one. Apa itu while one? Berarti operasi perulangan terus-menerus. Nah, seperti ini. Operasi perulangan terus-menerus while one. Jadi selalu looping, super looping. Nah, kira-kira bentuk seperti itu logiknya. Sama ya. Ini penulisannya misalnya di port B tertulis seperti ini nih. Port B 0xFF. Artinya port B ini sebagai output gitu. Sorry, DDRB ini berarti 0x00 artinya port B ini sebagai input gitu. Sebagai input. Tapi port B-nya sebagai output gitu. Karena dituliskan ada 8 bit pull up resistor diaktifkan. Ini kalau untuk ini pada saat dia input ya. Jadi ada semacam mengaktifkan resistor pull up dalam microcontroller itu atau dalam AVR itu. Nah, kenapa beda codification AVR dengan slide ini dengan yang saya tampilkan di sini? Ini bentuknya beda loh. Ada yang tahu enggak? Nah, kalau Anda perhatikan yang port B di sini itu DDRB-nya itu dituliskan dengan cara serial seperti ini per bit. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau yang di slide dituliskan dalam bentuk bilangan heksa. Kenapa ada yang menuliskan seperti heksa dengan biner? Ada yang tahu? Alasannya? Sebenarnya sama saja, fungsinya sama saja untuk memberikan arah port input atau output. Oke, kenapa bisa dituliskan seperti ini? Nah, dia menuliskan seperti ini dengan seperti yang di slide yang di program saya ini. Karena setiap ada yang tahu? Kalian tidak munculkan kamera. Coba saya mau lihat nih. Muncul nggak kamera kalian nih? Oh, izin tadi Bapak menanyakan tentang mengapa port B sama port C itu berbeda, Pak ya? Apa? Port B? Port B dengan port C itu mengapa beda input sama outputnya, Pak ya? Maksudnya? Maksudnya berbeda? Oh, ini di protes. Iya, Pak. Ya, kenapa berbeda? Ini kan sebenarnya settingan di simulasi ini itu kan tergantung kita kebutuhannya apa. Nah, saya memilih port C sebagai output itu berarti dia nanti mengontrol lampu LED ini seperti ini. Sedangkan port A sebagai input ini adalah memberikan logic eksternal kayak switch, kayak button, kayak sensor itu masuk ke port A. Alasan saya memilih port A karena ini port A dilengkapi dengan ADC. Jadi kalau nanti sensornya analog, kita tidak perlu lagi pakai rangkaian ADC 0806 itu kan gitu. Cukup kita menggunakan channel ADC bawaan dari port A. Tinggal kita aktifkan saja. Maka alasannya saya menggunakan port A sebagai input gitu.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Tadi yang bagian tadi mana tadi ya. Nah, kenapa di sini dia menuliskan 0xFF langsung 8 bit dalam bentuk heksa, dan di program ini dia menuliskan DDRB-nya bentuknya seperti ini gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang tahu enggak? Pak, izin jawab, Pak. Kalau itu tuh kayaknya menurut kita nih, Pak, ya, kalau real 00 dikali dan heksa. Berarti kan sifat dari penggunaan bilangan real itu sudah sifat Berapa? itu kan 0 dikali FF. 0 dikali bilangan itu bilangan real dikali bilangan heksa. Kalau kita masuk ke sifat dalam Ini perlu perhatikan, saya luruskan ya. Ini 0x ini artinya dia bilangan heksa. Kalau biner berarti 0b. Bukan dikali. 0x ini artinya bilangan heksa. Jadi FF ini adalah bilangan heksa. Masih ingat kan waktu Anda belajar rangkaian digital ya? Apa nama itu? Yang kemarin lah. Analog digital gitu. Sistem bilangan. Tak salah materi itu tentang sistem bilangan di pertemuan kedua atau pertama gitu lah. Nah, ini adalah heksa. Ini penyederhanaan. Orang lebih senang menggunakan 0xFF gitu. 0xFF. Jadi FF ini adalah heksa. Kalau yang AVR seperti ini adalah merujuk per bit. Kalau itu langsung per byte-nya. Nah, ini langsung ke 8 bitnya. Nah, tinggal pilih sama saja mana yang menurutmu lebih mudah. Nah, itu kalau menurut pengalaman teman atau kalangan hobi, dia lebih senang yang per bit ini. Karena langsung disetting bit mana yang mau kita aktifkan sebagai input atau output. Jadi kita tidak perlu menghitung heksa lagi. Cukup ini menjadikan 1 atau 0 seperti ini. 1 atau 0. Kita tinggal mengaktifkan 0 atau 1 itu aja. Ini lebih sederhananya, lebih mudahnya menggunakan yang per bit. Tapi tidak apa-apa nanti kalau Anda download software versi terbaru atau yang versi lama gitu. Biasanya dia menyajikan bentuk seperti ini, sama aja. Ini nih kalau orang sudah pro lah ya, pro di code division gitu. Kira-kira seperti itu. Paham ya sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Kok kalian tidak pakai kamera ya? Tidak muncul kamera kalian. Ini mirip kayak Ibu Caroline ya. Saya berbicara kayak depan tembok. Ini kan bisa disetting dia nih, mode low saja. Low pada saat kita mau up kameranya, kan itu ada pilihan. Bisa low, medium, atau high. Nah, kita pilih yang low saja supaya hemat. Ini ya, code apa gitu. Yang lain mana? Ah, kan enak nih. Berarti silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
Ya, ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan lagi. Nah, apa yang disebut dengan pull up dan pull down? Resistor pull up ini digunakan untuk menarik ke logika 1, high nilai PCC-nya. Kalau pull down berarti digunakan untuk menarik ke logika 0, langsung ke ground. Sama kayak logic, karena di ATmega itu kan itu langsung high and low. Sama kayak rangkaian digital atau analog digital, analog, dasar analog dan digital itu kan ada high dan low. Jadi kalau dia rentang-rentangnya misalnya 3, itu langsung ke logika 1. Kalau dia misalnya 2 atau 1,5 volt, itu masuk ke ground atau low gitu. Nah, apa sih pengaruhnya? Pengaruh ketiadaan pull up sama pull down. Tanpa adanya pull up dan pull down ini, kita akan float. Itu artinya mengambang antara 0 dan 1, tidak pasti. Jadi perlunya adanya pull up dan pull down itu supaya itu tegas nilai 1 dan tegas nilai 0, tidak ada rentang antara 1 dan 0. Kan konsep digital kan seperti itu. Kalau Anda masih ingat waktu di dasar rangkaian digital gitu. Nah, kira-kira seperti ini logik rangkaian elektriknya. Jadi kalau pull up dia tuh ada 5 volt sudah masuk ke satu daya gitu. Sedangkan yang tanda seperti ini masuk ke keluar dari microcontroller resistor pull up. Tapi ketika resistor pull down, maka ini masuk ke grounding gitu. Artinya ketika dia switch-nya ke 5 volt, ini akan mengarah ke 1,5 ini. Kan gitu. Oke. Ini PR, ini mengurangi komponen yang dibutuhkan. Jadi sebelum takutnya pada saat Anda tidak menggunakan pull up, maka APR ini telah menyiapkan pull up internal. Langsung otomatis ya. Ketika 5 voltnya masuk ke 100K-nya, lalu keluar ke saklar. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terdapat fasilitas komunikasi serial pada port D, yaitu D0 dan D1. Komunikasi serial ini macam mana mengirimkan data dari mikro 1 ke mikro 2, atau kita mengirimkan data dari mikro ke LCD misalnya, atau mikro ke Bluetooth atau kemana, itu tergantung dari komunikasi transmit dan receive. Kayak komunikasi serial gitu. Colok USB plug and play itu komunikasinya menggunakan TX-RX. Nah, ini ada registernya sendiri. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir itu biasanya. Kalau ini terlalu kalau untuk saya jelaskan fungsi TX-RX. Nah, ADC 8 channel di port A. Ini kita menggunakannya untuk aplikasi yang menggunakan sensor analog. Karena sensor analog itu kan tidak bisa, sensor itu mikro itu membaca suhu 30 derajat itu tidak bisa. Maka perlu konverter. Konverter dari suhu real diubah ke elektrik dan data digital untuk diolah lalu dikonversi ke dalam bentuk suhu yang kembali gitu. Jadi misalnya Anda menggunakan sensor LM35. Kemudian mikro kan tidak tahu, tidak bisa membaca itu 30 derajat Celcius. Terus mikro itu tidak bisa membaca nilai tegangan 2,5 volt. Makanya untuk supaya mikro mengerti ini tegangan 2,5 volt untuk suhu 30 derajat Celcius, maka dikonvertlah ke dalam bentuk data digital, namanya analog digital converter. Fitur ADC yang ada di microcontroller ATmega. Sama kayak di Arduino itu pasti ada itu. Nah, ini bentuk boardnya. Kalau dulu saya belinya ini harganya 150, tidak tahu kalau sekarang. Kan Arduino lebih murah lagi. Arduino sekitar 80 ya. Kalau kita beli. Nah, ini saya dulu belinya 150. Fitur port A, B, C, D. Nanti kita tinggal sesuaikan aja di sini. Misalnya kalau Anda beli model seperti ini. Terus ini 32 bisa masuk ke sini. Kemudian bagian atas atau bawah saya lupa nih. Ini untuk memasukkan data program ke dalam ATmega.
Kalau Arduino kan langsung colok USB terus plug and play, proses jalan selesai. Tapi kalau ini saya lupa, mungkin di sini yang bagian atasnya ini nih untuk memasukkan program dari CodeVision ke ATmega ini. Itu biasanya beli lagi perangkatnya, perangkat tambahan yang saya jelaskan di minggu lalu itu. Namanya K125R atau apa gitu. Oke, pada modul DTAVR-LC Microsystem terdapat jumper setting. Jadi nanti di sini ada settingannya untuk supaya dia bisa berkomunikasi TX, transip dan receiver. Kemudian ada jumper lagi untuk setting referensi ADC. Semester ini kalian praktikum ini enggak? Dasar sistem kendali enggak sini? Iya, Pak. Ada ya. Nah, itu nanti konsep ADC kan akan dijelaskan bagaimana ADC itu dapat mengkonversi dari analog ke digital. Karena ada rumusnya pasti. ADC sama dengan tegangan input dibagi dengan tegangan referensi dikali berapa resolusi bit di ADC. Nanti Anda dijelaskan oleh seniormu rombongan Karim gitu nanti. Nah, seperti itu. Nah, sama kayak di AVR juga ada tuh cara menentukannya seperti itu. Oke, dan port AVR 8535 itu sebelum masuk pada aplikasi yang ada di sana kondisi inisialnya harus sudah sesuai. Contohnya misalnya port kondisi inisialnya sudah direset sudah pasti. Kemudian portnya inisialnya sudah direset, apakah dia sudah pasti, belum pasti, atau kondisinya harus Anda ketahui. Itu yang perlu Anda pastikan pada saat memprogram. Oke, ada yang WA saya bentar ya. Mungkin mahasiswa. Ini kita akan coba menyalakan simulasi dulu. Ini switch LED. Kita akan coba mengaktifkan LED seperti ini. Ini misalnya Anda sudah create otomatis ya. Nah, nanti kita mati hidup mati kayak rangkaian flip flop. Jadi saya menggunakan port C. Ini bisa dilihat ya. Lihat enggak? Codingannya, sintak codingannya. Lihat enggak di layar kalian? Kelihatan, Pak. Ini saya hapus dulu. Ini bisa kelihatan enggak nih? Halo? Atau saya Kelihatan? Kalau udah ini saya ini aja. Dan saya buat notepad. Oh iya, jangan lupa absen ya di e-learning ya. Nah ini. Jadi dalam while one ini nanti Anda coba create aja sendiri nanti. Nah ini saya menggunakan port C. Port C sama dengan kita menggunakan fasilitas hexa ya. 0x sama 00. Berarti apa nih artinya? LED semua T. Kemudian ada delay. Delaynya karena kalau tanpa delay itu apa ya? Sesuatu rangkaian sistem digital
Kalau dia tanpa delay, itu nanti dia akan hang ya. Nah, akan muncul kayak belum selesai aktivitas yang pertama, muncul aktivitas yang kedua. Numpuk, ini belum selesai, nambah lagi. Sehingga semakin banyak dia numpuk, belum selesai, belum diproses, artinya nanti dia hang. Nah, untuk mengatasi itu perlu delay. Jadi itu untuk memberikan jeda waktu supaya proses pertama ini selesai dulu nih. Sudah selesai, ada jedanya kan, lalu masuk lagi proses kedua dan seterusnya. Iya dah, saya itu dah. Oke, nah ini mati. Kemudian port C, ini perlu ditulis huruf besar semua ya, jangan huruf kecil, huruf besar. Ingat, bahasa C itu dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Itu berbeda. Huruf besar, huruf kecil itu berbeda. Sekarang port C-nya seperti ini, maka ini akan error. Karena dia tidak baca nih, fungsi port C ini. Karena R dan TC-nya ini adalah huruf kecil. Kita ikuti saja yang ada di tulisan yang ada di registernya ini. Port C sama dengan 0xFF. Ini LED semua menyala. Kemudian delay MS 100 lagi. Artinya ini setiap perubahan waktunya adalah 100 milidetik. Kalau dia US artinya 100 mikrosecond kalau dia US. Kalau dia MS 100 mikrosekund. Saya cuma tahu dua itu. MS sama US. Nanti bagaimana kita tahu ini milisecond dengan US-nya? Nah, saya akan lihatkan di sini. Bentar ya. Saya pastikan lagi nih, supaya coding kita jalan. Nah, ini akan saya lihat function yang aktif nih. Sama ini mana ya? Header file. Nah, di sini ada include delay.h. Nah, kalau Anda lihat delay.h di sini, mana ya? Bentar. Biasa akan muncul ya, itu pilihannya ada dua kalau tidak salah. Sudah, nanti aja lah. Nanti ada dua biasanya. Kalau saya dulu taunya ini MS sama US karena ada dua pilihan. Di sini saya bingung nih terbaru nih. Karena sudah lama ada ngopreknya lagi nih. Oke. Karena penyakit Arduino ya. Jadi jarang ngopreknya. Oke, saya lanjutkan setelah kita ketikkan sintak di sini. Nah, kita klik file, save all. Kemudian kita pilih project, kita pilih compile. Nah, ini kelihatan nggak tulisan compilernya ini di sini? Yang perlu Anda perhatikan ini adalah no error, no warning. Data stack-nya ini adalah mana nih? 60 hexa sampai dengan DF hexa. Oke, kalau sudah aman ya, tidak ada no error, no warning, klik OK. Selanjutnya kita pilih project build all. Nah, kalau sudah di build all, artinya apa? Anda perhatikan di bagian EEPROM di sini, itu flash-nya terpakai 2,6%. Jadi hanya untuk membuat program
LED nyala dan mati gitu ya. Itu lumayan besar ya, 2,6% dari memori 8 KB. Kecil sekali, 8 KB ya. Jadi maksimum memori ROM, EPROM-nya ini di ATmega itu 8 KB. Nah, perlu Anda perhatikan di sini stack-nya aman ya. Oke, tidak ada error dan tidak ada warning. Hardware stack-nya 384 byte. Data stack usage-nya 128. Estimasi yang terpakai baru 0 byte. Nah, jadi aman ya, tidak ada error. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih folder yang kalian simpan tadi gitu. Nah, kita pilih yang debug, kemudian di bagian exe-nya ini, nah kita pilih hex-nya, file hex-nya. Jadi file hex-nya ini adalah kode program C tadi, itu di kode dalam bentuk bilangan hexa. Ini saya buka dulu nih. Nah, dalam bentuk notepad. Nah, inilah kode-kode program yang kita buat tadi, yang untuk menyalakan lampu LED hidup dan mati seperti ini. Nah, bentuk hexanya. Nah, kalau dalam bahasa assembly kan itu sudah lagi kan lebih baik lagi. Nah, kita perlu tahu resource-nya di sini itu sebesar 19 byte. Berarti masih aman nih. Hex file-nya ini dalam bentuk nilai byte-nya adalah 619 byte. Nah, belum sampai 8 KB, masih jauh kan, masih aman ya. Tapi kalau resource-nya nanti Anda buat program fuzzy logic misalnya, ini kalau melebihi 8 KB, maka mikro itu akan jalan seperti itu. Nah, kalau sudah ini copy, yang ekstensi hex file ini copy. Nah, kita buka lagi Proteus-nya, kemudian kita tempelkan di dalam program file ini, kita cari ya. Kita cari, kita pastikan aja di situ boleh. Seperti ini. Hex file. Kalau sudah oke. Lalu kita jalankan seperti ini. Nah, kita akan lihat jalan enggak programnya. Nah, ini bentuk flip-flopnya. Ke 8-8-nya nyala semua. Kelihatan enggak? Nah, jadi kita dapat membuat flip-flop 8 bitnya nyala. Nah, pertanyaannya ini kan sudah 8 bit nih. Kalau saya ingin mengaktifkan LED yang di port 3 ini aja, bagaimana sintaknya? Nah, di sini. Saya ingin mengaktifkan di port C3 saja. Apa yang disetting di sini? Supaya saya itu menyalakan yang di bagian yang bit 3 saja, yang lainnya 0 semua. Gimana cara ngaturnya? Yang aktif itu palingan. Ini diganti 0x berapa? Masih ingat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat 3, Pak. Jadi, hah? 0, 08. Nah, jadi saya akan nyalakan LED di bit 3. Caranya sama seperti tadi. 08. Saya file, save all, kemudian project will on. Oke, aman. Saya stop dulu. Kemudian saya run lagi. Nah, ini dia menyala di yang ketiga gitu.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk yang di awal ini. Izin nanya, Pak. Gampang kan, mikro kan? Ya. Izin nanya, Pak. Pak, kalau mau misalnya kalau dia kan diuploadkan Pak ya, lampu support 1 tuh nyala, lampu supportnya yang ketiga itu nyala juga. Jadi kan berarti kayak kalau dengan biasa kan pakai delay aja berarti. Nah, kenapa ini? Tes. Oh, ada penyakit juga nih ternyata. Hilang-hilang juga koneksi. Ya, terus Fani, gimana? Iya, berarti kan kalau kita mau nyalain yang LED yang ketiga itu kan port yang ketiga itu berarti kan codingannya kayak dikali 0, kalau bukan kan 0 dikali 0,8. Nah, kalau kita mau kayak hitungnya tuh kayak port 1 hidup, port yang 3 hidup, port yang kelima hidup, itu tuh kayak codingan biasa, kayak dikasih delay gitu. Atau gimana cara lain gitu. Iya, seperti itu. Kalau untuk dasarnya itu ya pakai delay itu. Maksudnya apa? Ketika 3 hidup, nanti yang hidup 4, 3-nya mati gitu ya? Ya, Pak, benar. Sudah itu untuk yang itu lampunya sama semua Pak ya, warnanya? Ya itu saya buat warnanya kuning semua. Kalau Anda mau warnanya merah, hijau, tinggal ganti aja di Proteusnya itu kan gitu. Oke, Pak. Iya. Itu kan ada tugas nanti itu di pertemuan kedua tuh, geser kiri kanan gitu. Ada YouTube-nya itu kan, kira-kira bentuk contoh itu seperti itu. Ada lagi yang lain? Nah, ini macam-macam input ya. Jadi input ada switch button. Jadi input ini yang di Proteus ini, yang A, B, C, D, E ini inputnya kayak saklar tadi kan gitu. Cuma kan tidak ada di Proteus, jadi dibuatlah bentuk logic 1 dan 0. Nah, ini bentuknya kalau Anda nanti praktikum di DSK itu kan ada button, ada switch saklar on off seperti ini, atau switch LPDT seperti ini kan gitu. Atau menggunakan potensio bisa juga. Oke, switch interface ada bentuk toggle, ada rotary switch, ada push on, push off, ada key switch. Ini bentuknya tadi. Kayak on apa? Key switch. Oke, ini bentuk gambarnya, ada micro switch, ada key switch, ada rotary switch. Jadi tinggal pilih tergantung nanti kebutuhannya apa pas praktikum. Ini sensor switch untuk kegunaan khusus, deteksi gerak posisi. Kalau ada orang menyentuh atau menyenggol atau deteksi, nah ini kayak switch juga nih, on off juga, digital artinya. Nah ini interface-nya dia menggunakan pull up resistor, logika 1. Sehingga pada saat di sini saklarnya 0, ini masuk ke output. Tapi ketika saklarnya terhubung ke ground, dia balik ke 0. Ya ini mungkin tidak terlalu asing lah ya, rangkaian seperti ini, karena Anda sudah belajar di rangkaian listrik sama Ibu Caroline, jadi mungkin tidak terlalu sulit ini. Oke, saya rasa cukup nih. Nah, sebentar aja. Kalau mau dicoba lagi program inputnya, saya akan coba.
Karena ketika A di sini logik sama dengan 1, maka yang aktif di sini adalah port C0. Ketika saklarnya A-nya ini misalnya 0 mati, maka di sini juga ikut mati. Nah, bagaimana kita membuat programnya? Nah, kan saya coding di sini. Oke. Pin 1, pin A sama dengan 0 x 00 jika if jika pin A sama dengan 0x01 biasanya sama dengannya 2 kali kalau bahasa C, maka port C sama dengan 0x01. Selanjutnya mau delay juga lah ini, delay MS 100. Kemudian jika else port C sama dengan 0x00 delay MS 100. Ini saya copy dalamnya aja. Oke, saya pastikan di sini. Apakah ini juga cukup selesai? Belum sampai di sini. Ini kita menggunakan pin A. Artinya apa? Pin A sebagai input. Kita lihat di sini. Kita cek lagi. Oh, ternyata A sudah sebagai input. Nah, jadi function bit 7, 6, 5 itu sudah in semua. Kalau sudah ya wis, kita save all, lalu kita project will all. Nah, kalau sudah oke, kita coba jalankan di Proteusnya. Nah, oke, pada saat ini saya klik A sama dengan jadi 0 jadi 1, maka dia muncul di sini. Nah, sudah aktif di sini. Pada saat A-nya sama dengan 0, dia mati gitu. Sama kayak saklar otomatis. Ya, untuk kuliah nih yang gampang-gampang dulu biasa saya share. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, saya nanti maunya Anda tugasnya itu seperti ini. Langsung ke tugas saja lah ya. Ini saya download video tadi. Ya mirip-mirip lah seperti ini. Nah, ini. Nah, ini tugasnya Anda membuat geser kiri kanan seperti ini. Ah, gitu. Ketika di running, nanti dia 8 bit tadi, yang 8 bit port C tadi ya. Yang port C tadi. Oh, kenapa ya? Nah, pada saat di running ya, nanti dia tuh muncul, nah bentuk seperti ini bentuk LED-nya. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya dia geser kanan, geser kiri, kanan, kiri. Nah, itu tugas pertamanya mikro ini. Nah, tugas pertamanya dulu gitu. Kebayang nggak gitu? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Atau saya mau
cobakan ini dulu, guys. Share dari 0 ke 7, habis itu selesai. Seperti itu. Boleh, Pak. Tergambar enggak cara membuat tugas tadi? Kalau Anda bingung, Anda sudah paham, ya weh, enggak apa-apa. Sudah bisa, tinggal berkreasi. Coba Pak yang bagian kanan kiri aja Pak. Itu kayak Bayang coding biasa. kira-kira. Apa? Kalau di codingan gimana? Tadi kalau Bapak bilang mau coba yang dari 1 ke 7 itu. Oh, geser ke sini. Ketik ini apa? 0, 1, 2, 3. Kalau ini 0 nyala, kemudian ininya mati pindah ke sini gitu nah. Ah, itu bagaimana nih triknya? Ini kan saya coba ajarkan dulu. Oke. Selanjutnya bagaimana? Pertama, cara paling gampang itu bisa kita tuliskan seperti ini. Port C 0x0 1 itu cara klasik. Cara dulu. Terus ini saya copy gitu. Wah. Banyak 8. Tiga, sorry, 1, 2, 4. Nah, bisa seperti ini. Cuman cara seperti ini cara yang agak susah. Terus gimana lagi? Itu bit ketiga, bit ke ini berapa? 1, 0. Dan 2, 0. Kemudian 4, 0. Ini kemudian 8, 8, 0. Kalau sudah, saya klik save. Ini saya pastekan di sini. Saya file, save all, kemudian build. Oke. Nah, ini coba saya jalankan. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Ini cara klasik gitu. Ini banyak sekali, kalau cuma 8 oke, masih bisa. Tapi bagaimana kalau membuat counter itu 255 kan tidak mungkin dijabarkan seperti yang tadi. Itu cara lah pada saat kita belajar microcontroller. Terus bagaimana dia bisa geser tadi? Ya tinggal balik lagi logiknya kan gitu. Dibuat logik balik lagi. Tapi kan panjang itu. Kalau bisa kita buat program itu berapa ya? Sesingkatnya itu. Sintaknya sesingkat mungkin. Ini sudah dicatat belum? Nah, cara seperti ini boleh, tapi kalau untuk urutan yang sedikit. Tapi kalau sampai 500, tidak mungkin Anda harus mengetikkan ini sampai 500 gitu. Tidak lucu kan? Maka cara seperti ini ya sebaiknya dihindari gitu. Cara berikutnya bagaimana? Cara yang efektif. Pernah belajar pakai Alpro kan? Alpro 1 algoritma di DAD tentang sistem bilangan. Kamu kok ajak berpikir. Agak minggu depan kita ketemu ya. Saya akan buat kalian tuh tidak bisa tidur. Pakai if. Pakai
pakai if else. If else. Ada lagi yang lain? Pernah kan belajar program apa kayak gerbang logik, register geser kiri gitu. Pernah nggak waktu algoritma pemrograman di semester 1? Belum? Jadi misalnya tuliskan A sama dengan 0x 01. Ini saya menggunakan perulangan for. Pernah nggak Anda diajarkan for I sama dengan 0 I kurang dari, ini kan ada 8 bit ya, 0 sampai 8 I plus plus. Nah, seperti ini. Pernah nggak? Di mana code C sama dengan A. Terus untuk A-nya sama dengan assignment dari A itu geser kiri 1 digit. Kemudian delay 100 gitu. Kalau saya naikkanlah jangan sampai 100 giga. Ini saya coba kopikan lagi. Nah, cara seperti inilah bahasa C. Mungkin kalau ada yang sudah biasa menggunakan bahasa C waktu di SMA atau di semester 1, oke, mungkin tidak terlalu asing ya, untuk membuat perulangan dari 0 sampai 7 gitu. Tapi kalau Anda belum pernah mengenal bahasa C, ya sebaiknya Anda buka buku lagi gitu. Yang di SMA dulu gitu. Kan dulu pernah SMA itu kan ada mata pelajaran IT itu bahasa pemrograman kalau tidak salah. Kalau salah PB atau bahasa Pascal. Nah, itu mirip-mirip lah dengan si algoritma logik. Ini saya copy misalnya. Nah, ini saya pastikan di sini. Ini tolong dihindari cara seperti ini. Harusnya sintak programnya itu cukup 3 baris saja. Aplikasi itu yang sesingkat mungkin. Oke. Nah, ini di sini kan belum tahu kita. Nah, maka saya deklarasi. Deklar itu artinya memperkenalkan variabel baru. Nah, jadi di sini ada declare your local variable here. Jadi saya deklarasikan integer A. A di sini artinya dia bertipe integer. Kalau sudah, kita file, save all, kemudian project, will all. Oke, no error. Nah, ada error. Ada error, 4 error ya. Ini bagaimana nih tantangan kita kalau ada error nih misalnya. Kan tidak mungkin kita buat program itu mulus semua gitu. Nah, untuk ada error ya. Mungkin saya juga salah gitu atau apa gitu. Oke, mana nih message-nya nih. Nah, kita perhatikan message ini. Nah, error. Berarti undefined symbol I. Nah, oh ternyata I-nya di sini kita belum deklarasikan. Yang kita deklar itu baru A saja. Semuanya ini deklar. Nah, termasuk delay. Delay itu ternyata delay MS. Nah, salah gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada error, jangan takut. Kita baca saja gitu. Apa keterangan dari errornya itu. Oh, ternyata undefined symbol. Oh, ini belum kita deklar. Sudah selesai. Langsung kita ke atasnya lagi. Atasnya lagi. Ini integer A. Kita bisa nuliskan seperti ini, integer I seperti ini. Atau ini kalau terlalu dia sama nih, A dengan I. Cukup satu saja, integer A, I. Oke, kalau sudah file, save all, project, will all. Nah, masih ada satu error lagi. Nah, tadi kan 4 kan? Ini muncul satu error lagi nih. Ternyata port C. Nah, ini saya tulis nih. Saya tulis port RC, harusnya port C. Nah, salah tulis, biasa tuh. Cara manusia kan yang buat coding.
Nah, port C. Oke, file, save all. Selanjutnya project, build all. Ini saya aman nih. Nah, Anda pastikan pada saat Anda download program ke Mikro, itu pastikan nian no error, no warning. No error, no warning. Oke, kalau sudah kita masukkan lagi, kita jalankan. Nah, nanti dia pelan ini ya. Untuk bergesernya. Nah, seperti ini. Tadi kan cepat nih. 100 milisecond. Nah, ini 500 nih. Agak lebih lambat nih. Nah, tugas kalian itu nanti menambahkan ini aja. Ketika dia bergeser ke 3, 4, 5, 6, 7, habis itu ke 6 lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah, itu aja. Sama kayak di video tadi, YouTube-nya. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Aman untuk tahap ini, awal ini saya cukup yang sederhana aja dulu. Nah, gitu. Untuk logika nanti akan saya bertahap ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, monggo. Ada pertanyaan? Izin nanya, untuk tugasnya itu codingannya sama si Proteusnya kan Pak? Iya, codingannya sama screenshotnya Proteusnya di PDF ya. Jadi dalam bentuk dokumen Anda ambil shortcut program si APR-nya tadi, kemudian kayak ini. Nah, ambil juga tampilan screenshotnya, lalu jadikan file PDF, upload di sana. Sampai tanggal berapa ya? Minggu depan itu. Nah, sampai tanggal 31. Sampai tanggal 31 jam 11 malam. Habis itu langsung di-cut ya, nggak bisa terlambat-terlambat lagi. Itu di e-learning sudah saya setting, jadi kalau lebih dari jam 11 mungkin di-cut-nya oleh si sistem itu, jadi tidak bisa terlambat-terlambat lagi. Gitu. Masih mending kalau terlambat itu bisa ngumpul lah. Itu kan dulu kan terlambat, sekarang terlambat kayaknya tidak bisa lagi nih. Jadi saya setting kalau salah. Ya syukur-syukur masih bisa ini ya. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tidak ada, cukup. Tuh, yang lain? Oke, materi sudah saya share ke learning ya, tinggal ini masih banyak nih gitu. Ada keypad, ada LED kan gitu. Segmen belum gitu. Nanti yang minggu ke-3-4-nya ini nanti segmen ini. Banyak nih LCD. Oke, saya sambung aja nanti di minggu depan ya. Insya Allah minggu depan nanti apakah online atau offline nanti saya infokan lagi ya. Saya masih nunggu tes MCU, medical check up ya. Jadi masih nunggu dulu. Kapan tes. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Ayu, ada yang mau tanyakan? Jori? Belum ada, Pak. Belum ada. Muhammad Ihsan? Belum ada? Ya oke.
Kalau udah ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.